Semua syahwat mengeraskan hati, kecuali syahwat yang ini menjernihkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap makhluk hidup, terutama manusia, diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Manusia punya akal, punya pikiran, dan juga punya nafsu. Semua nafsu dapat mengeraskan hati, kecuali nafsu yang satu ini. Nafsu yang satu ini justru mampu menjernihkan hati, melunakkan hati, melembutkan hati. Nafsu apakah yang mampu melembutkan hati? Sebagaimana keterangan dari para ulama, yang pertama di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang kedua di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, telah berkata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi Ihya'i Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa kana al-Junaidu yaqulu, wa kana dan ada al-Junaidu oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, maksudnya yaqulu yaitu berkata oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah salah satu tokoh ulama sufi, ulama ahli tasawuf, termasuk dari wali-wali Allah yang teragung. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi adalah gurunya para wali-wali Allah. Beliau mengatakan begini, ahtaju ilal jima'i kama ahtaju ilal quti, yang artinya ahtaju butuh oleh saya, ilal jima'i kepada jima' kama ahtaju sebagaimana sesuatu ahtaju yang butuh oleh saya, ilal quti kepada makanan pokok. Jadi seorang waliullah saja jujur mengatakan bahwa aku ini butuh kepada jima, kepada persetubuhan tubuh, sebagaimana aku butuh kepada makanan. Nah, makanan pokok itu ya kalau orang Indonesia setiap hari semalam itu butuh 3 kali. Fazaujatu, maka bermula istri, ala tahqiqi, atas tahqiq pembenarannya. Qutun yaitu seperti ibarat makanan pokok. Jadi istri itu seperti ibarat makanan pokok. Wasababun, dan yaitu sebab lituharatil qalbi, untuk kesucian hati. Ini istri loh ya, bukan wanita lain, bukan. Jadi istri itu seperti makanan pokok dan menjadi sebab bagi sucinya hati. Ini perkataan seorang ulama ahli tasawuf, waliullah. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, dan telah berkata oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi tafsiri, dalam kitab tafsir beliau, yuqalu, dikatakan, inna kulla man kana atqa fa syahwatuhu asyadda. Inna kulla man, sesungguhnya setiap orang, kana yang ada oleh dia man, atqa yaitu lebih bertakwa oleh dia man, fa syahwatuhu, maka bermula syahwatnya dia man, asyaddu, ini dibaca rafa ya, menjadi khobar. Fasyahwatuhu, maka bermula syahwatnya dia man, asyaddu, yaitu lebih dahsyat. Jadi kalau orang itu yang semakin bertakwa, maka syahwatnya pun semakin besar, semakin membuncah. Mengapa? Li'anna alladzi la yakunu taqiyan, karena sesungguhnya orang yang tidak ada oleh dia alladzi taqiyan, yaitu bertakwa, fa innama yatafarraju bin nadhari wal masi, karena sesungguhnya ia tafarruju, yaitu melapangkan oleh dia orang yang tidak bertakwa, bin nadhari, dengan melihat, memandang, wal masih, dan menyentuh. Jadi kalau orang itu tidak bertakwa, dia bisa
melampiaskan syahwatnya itu dengan memandang dan menyentuh. Ala taro, apakah tidak melihat oleh engkau? Maruyama pada sesuatu ruya yang telah diriwayatkan terhadap dia fil khobari dalam hadis, khobar hadis. Al-ainani tazniyani wal yadani tazniyani. Al-ainani bermula dua mata, tazniyani yaitu zina oleh kedua mata. Jadi mata ini bisa berzina. Wal yadani tazniyani dan kedua tangan tazniyani yaitu berzina oleh kedua tangan. Jadi dengan adanya orang yang biasa bukan orang yang bertakwa itu dia melampiaskan, menyalurkan syahwatnya dengan pandangan matanya padahal mata berzina, dan juga bisa melampiaskan dengan sentuhannya padahal kedua sentuhan tangan itu juga berzina. Fa idza kana fin nadhari wal masi naw'un min qada'i syahwati qallal jima'u. Faidha kana lalu apabila ada fin nadhari di dalam melihat memandang wal masi dan di dalam menyentuh meraba-raba naun oleh suatu macam min qada'i syahwati dari menunaikan syahwat qallal jima'u qalla maka sedikit al jima'u oleh jima'. Artinya begini, kalau orang itu sudah terbiasa memandang hal-hal yang syur yang syahwat, sudah terbiasa menyentuh barang-barang yang syur yang syahwat, itu termasuk satu bagian dari menunaikan syahwat. Lah orang yang semacam itu biasanya sedikitlah syahwat jimaknya, jadi sudah berkurang. Qallal jima'u akan mengurangi syahwat jima'. Wal muttaqi bermula orang yang bertakwa la yang duru wa la yamusu, yaitu tidak melihat, tidak memandang dan juga tidak menyentuh. Kalau orang yang bertakwa itu enggak mau memandang dan juga enggak mau nyentuh-nyentuh, fatakunu syahwatu maka ada oleh syahwatnya mujtami'atan yaitu berkumpul fi nafsihi di dalam dirinya sendiri. Fayakunu maka menjadilah oleh orang yang muttaqi aktsara yaitu lebih banyak jima'an berupa jimaknya. Jadi orang yang bertakwa itu karena memang sudah menahan pandangannya, menahan tidak nyentuh-nyentuh, maka syahwatnya itu terkumpul di dalam dirinya sendiri. Maka dia akan menjadi orang yang lebih banyak jimaknya. Wa qala Abu Bakrin al-Warraq, dan telah berkata oleh Imam Abu Bakar al-Warraq, kullu syahwatin tuksi al-qalba ilal jima'a. Setiap syahwat itu mampu mengeraskan hati kecuali syahwat jima'. Fa innahu yasfi al-qalba. Karena sesungguhnya syahwat jima' itu yasfi yaitu menjernihkan oleh syahwat jima' al-qalba pada hati. Walihada dan untuk ini karena al-anbiya'u ada oleh para nabi yaf'aluna dzalika yaitu mengerjakan pada hal itu. Lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi pada jilid yang kelima halaman 253. Oleh sebab itulah bagi orang lelaki nih suami istri yang sudah sah, sudah menikah, maka perbanyaklah sering-sering melakukan hubungan badan. Karena hubungan badan jima itu mampu melembutkan hati, mampu menjernihkan hati, mampu menjadikan hidup lebih semangat. Demikian semoga menambah manfaat dan barokah fid dini wa dunyal akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.